Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menyampaikan manfaat dari mahkota dewa. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang klasifikasi dari mahkota dewa. Nah, mahkota dewa ini masuk ke dalam divisi spermatopita di kelas Cotyledonea dan juga masuk ke dalam marga Paleria. Untuk nama spesiesnya adalah Paleria macrocarpa. Bagaimana produksi mahkota dewa yang ada di Indonesia? Jadi produksi mahkota dewa di Indonesia ini masih tergolong rendah dikarenakan sebagian besar itu dipanen dari pohon liar di hutan, dan beberapa daerah yang mulai mengembangkan budidaya mahkota dewa itu secara komersial di Indonesia adalah Kabupaten Bangka, Jawa Tengah, dan Bali. Beberapa petani di daerah-daerah tersebut mulai mencoba menanam bibit mahkota dewa secara terkontrol dan memperoleh hasil panen yang cukup baik. Namun masih banyak kendala di dalam proses produksi mahkota dewa karena setelah ditanam ternyata serangan hama dan penyakitnya itu begitu banyak, serta kesulitan dalam pendistribusiannya untuk bisa sampai ke masyarakat. Nah, oleh karena itu pengembangan budidaya mahkota dewa di Indonesia masih memerlukan perhatian dan dukungan yang lebih dari pemerintah dan juga masyarakat untuk bisa produksi mahkota dewa itu secara melimpah dan kualitasnya itu baik. Dari beberapa jurnal yang sudah kami baca, ada khasiat mahkota dewa yang secara empiris dan testimoni itu dapat menyembuhkan gatal-gatal, pegal-pegal, flu, liver, ginjal, asam urat, diabetes, dan kanker. Ada hasil fitokimia tentang mahkota dewa itu mengandung senyawa golongan alkaloid, flavonoid, saponin, dan polifenol, serta memiliki daya antioksidan yang kuat dari ekstrak etanol dan metanol dari buah mahkota dewa dengan daya inhibisi atau daya hambatnya di masing-masing penyakit itu sekitar 83,08% dan 79,03%. Untuk etanolnya 83% dan etanolnya 79%. Nah, bagian mana saja yang dimanfaatkan dari mahkota dewa atau Paleria macrocarpa ini? Yang pertama pastinya adalah ekstrak buah dari mahkota dewa karena memiliki aktivitas farmakologi seperti antitumor, anti-hiperglikemia, antiinflamasi, anti-diare, vasodilator, antioksidan, antivirus, antibakteri, dan efek anti jamur. Kedua adalah batangnya. Batang dari mahkota dewa itu digunakan untuk mengobati kanker tulang. Daunnya itu memiliki kandungan yang dapat mengobati impotensi, penyakit darah, alergi, diabetes mellitus, dan tumor. Sedangkan untuk bijinya itu digunakan dalam mengobati kanker payudara, kanker serviks atau rahim, penyakit paru-paru, liver, dan penyakit jantung. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan etanol dari ekstrak buah mahkota dewa mampu meningkatkan ekspresi NKG2D protein membran integral tipe 2 dan CD122 subunit interleukin 2 molekul permukaan yang meningkatkan aktivitas reseptor pemicu pembunuh pada sel pembunuh alami NKC dari limfa sehingga meningkatkan aktivitas pembunuhan. Hal ini meningkatkan produksi interferon gamma yang merupakan glikoprotein yang mengaktifkan sel-sel kekebalan, makrofag, dan NKC yang pada akhirnya meningkatkan pengenalan infeksi atau tumor dengan mengatur limfosit T. Cara mengoptimalkan manfaat buah mahkota dewa ini yang pertama adalah ambil daging buah mahkota dewa kering 5 gram, kemudian direbus dengan 5 gelas air dan disisakan hingga tersisa 3 gelas. Ramuan kemudian diminum 3 kali sehari 1 jam sebelum makan. Selanjutnya, kandungan pada buah mahkota dewa sebagai antihiperglikemik, di mana hiperglikemia ini adalah suatu kondisi di mana jumlah glukosa yang berlebih bersirkulasi dalam plasma darah. Caranya adalah dengan mengambil daging mahkota dewa kering 5 gram, kemudian dicuci bersih dan direbus dengan 7 gelas air hingga tersisa 3 gelas. Ramuan kemudian diminum 3 kali sehari 1 jam sebelum makan.
dan aktivitas tertinggi ditunjukkan oleh ekstrak N-butanol buah muda dan matang diikuti oleh ekstrak etil asetat dan kemudian ekstrak metanol. Enzim alfa-glukosidase hadir di brass border usus kecil yang memecah oligosakarida, trisakarida, dan pati menjadi glukosa dan monosakarida serta lainnya. Penghambatan alfa-glukosidase mengurangi laju pencernaan karbohidrat sehingga nantinya akan mengurangi pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Oleh karena itu, penyerapan glukosa berkurang dan kadar glukosa darah menurun, berkontribusi terhadap efek hipoglikemik. Nah, buah mahkota dewa ini secara kompetitif menghambat alfa amilase pankreas dan hidrolase usus yang terikat membran sebagai isomaltase, maltase, dan sukrosa dengan menghambat alfa-glukosidase. Hal ini menunda penyerapan glukosa dan menurunkan hiperglikemia postprandial dalam efek jangka pendek, sekaligus mengurangi HbA1c atau disebut dengan hemoglobin terglikasi dalam efek jangka panjang. Selanjutnya, peningkatan indeks massa tubuh menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total dan lipoprotein densitas rendah, sementara menurunkan kadar lipoprotein densitas tinggi. Peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh disebut sebagai hiperkolesterolemia. Ketidakseimbangan dalam hemostatis kolesterol dapat membuat masalah kesehatan tertentu seperti arteriosklerosis dan penyakit jantung. Buah dari mahkota dewa ini mengandung banyak senyawa aktif seperti alkaloid, saponin, dan polifenol. Salah satunya adalah asam galat yang ditemukan untuk mengatur hemostatis kolesterol. Asam galat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh dengan mengatur LDLR, reseptor lipoprotein densitas rendah, dan proprotein konvertase subtilisin atau keksin tipe 9 PCSK9 melalui faktor transkripsi protein pengikat elemen pengatur sterol atau SREBP2-TF upregulasi. Selanjutnya, kolesterol tingkat tinggi dalam sel menghambat transkripsi LDLR dan PCSK9 yang menurunkan asupan kolesterol plasma ke dalam sel. Asam galat hadir dalam buah ini untuk meningkatkan jumlah LDLR yang meningkatkan pengikatan partikel LDL dalam darah menjadi LDLR. Hal ini selanjutnya memicu endositosis yang dimediasi LDLR yang menyebabkan internalisasi ke dalam sel periferal, menurunkan kadar LDL yang bersirkulasi sehingga menurunkan kadar kolesterol dalam sel. Ya, baik, untuk selanjutnya akan kami bahas poin selanjutnya mengenai bagaimana aktivitas antibakteri dan anti jamur dari daun dan biji mahkota dewa yang sudah dibahas oleh teman-teman kami sebelumnya. Jadi daun dan biji dari mahkota dewa ternyata memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur yang kuat. Apa saja contohnya? Jadi kandungannya itu ada flavonoid, saponin, polifenol, dan tanin. Nah, senyawa ini terdapat dalam mahkota dewa yang dapat menghambat aktivitas bakteri gram positif dibandingkan dengan bakteri gram negatif karena menghalangi permeabilitas luar pada bakteri gram negatif. Bakteri tersebut antara lain contohnya Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Pneumonia klebsiella, Mycococcus luteus, Pseudomonas aerogenesa, Staphylococcus aureus, dan lain-lain. Nah, hal ini menunjukkan aktivitas antimikroba dengan mekanisme yang berbeda, seperti menghambat sintesis asam nukleat. Jadi, selain itu juga metabolis energi terhambat, fungsi membran sitoplasma menjadi rusak. Nah, Camphor ditemukan untuk menghambat bakteri S. aureus, Enterofacialis, Escherichia coli, dan P. aerogenesa.
ekstrak metanol mahkota dewa ditemukan melalui aktivitas yang baik terhadap bakteri P. aerogenesa dan aktivitas yang kuat terhadap E. coli, Staphylococcus dengan diameter zona hambat atau DIZ mencapai 15 sampai 18 mm. Kemudian selanjutnya yaitu aktivitas antibakteri dan anti jamur pada ekstrak etil asetat. Nah, ini ternyata juga terbukti teman-teman dapat menghambat aktivitas E. coli, Klebsiella pneumonia, dan Streptococcus ubelis. Sementara aktivitas yang kuat juga terhadap bakteri P. aerogenesa, Streptococcus aureans, dan B. cereus dengan zona hambat sampai sekitar 15 sampai 27 mm. Nah, kemudian juga dilakukan ekstrak hexana dan kloroform ternyata juga memiliki aktivitas hambat tapi cukup rendah dengan zona hambat yang ternyata kurang dari 10 mm. Nah, biji yang terdapat dalam ekstrak tersebut ternyata dapat menghambat pertumbuhan jamur tertentu seperti Aspergillus niger, Fusarium oxysprum, dan juga Ganoderma lucidum serta musor. Jadi juga ternyata dapat menghambat aktivitas jamur, tidak hanya bakteri saja. Nah, ternyata dari ekstrak dari mahkota dewa dapat memiliki efek yang cukup besar seperti tersebut. Setelah tadi dijelaskan aktivitas antibakteri dan anti jamur, kemudian ternyata juga memiliki manfaat lagi, yaitu salah satunya ternyata memiliki kemampuan anti-inflamasi. Di sini apa contohnya? Yaitu ditemukan dalam Paleria marcocarpa ternyata memiliki aktivitas anti-inflamasi. Setelah dilakukan uji penelitian, cukup kuat kandungan di dalamnya itu meliputi terpenoid, saponin, tanin, flavonoid, dan juga fenol, serta juga ada senyawa tertentu yang disebut katekol. Nah, ekstrak metanol semipolar buah P. marcocarpa ini ada kodenya yaitu DLBS1425 mengandung 20,26% palerin. Ternyata dapat menghambat peradangan, teman-teman. Jadi tidak hanya aktivitas antibakteri saja dan juga anti jamur, ternyata juga dapat memiliki kandungan anti-inflamasi, dapat menghambat peradangan ataupun luka. Kemudian dapat juga menekan ekspresi COX2 mRNA. Bahkan dapat jika dihadapkan dengan porbol ester 12 HAI tetradeklaunopenol horbol 13 asetat dapat melakukan penghambatan karena kandungan itu tadi ternyata dapat menyebabkan penurunan sintesis prostaglandin E2 atau disebut PGE2 sehingga menghambat inflamasi. Jadi ada banyak juga manfaatnya, sudah 3 yang dapat kita temukan dari daun mahkota dewa itu tadi. Manfaat yang keempat selanjutnya yaitu ternyata juga memiliki kemampuan mahkota dewa ini ternyata memiliki kemampuan antioksidan atau dapat menangkal radikal bebas. Nah, ini penjelasannya. Radikal bebas atau spesies oksigen reaktif memang sudah terkenal memiliki efek buruk pada tubuh manusia, kita semua sudah tahu. Kemudian juga bahan makanan yang mengandung lemak dapat memicu dorongan untuk menemukan zat antioksidan dari sumber yang alami untuk menunda atau menghambat oksidasi tersebut. Nah, buah dan daun dari Paleria marcocarpa ini yang mengandung flavonoid tadi dan fenolat itu membuatnya memiliki kandungan antioksidan yang kuat. Jadi 2 senyawa itu tadi yang berpengaruh. Nah, konstituen terdapat dalam buah dan biji mahkota dewa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Mekanismenya seperti apa untuk aktivitas antioksidan? Seperti ada juga asam galat dan dihidroksi 4-metobenzopenon glukosid. Nah, yang menunjukkan aktivitas pada DPPH. Ekstrak buah mahkota dewa telah ditemukan untuk meningkatkan tingkat SOD superoksida dismutate yang merupakan enzim dari 3 jenis. Enzimnya ini dikenal dengan nama SOD1, 2, dan 3 yang mengkatalis dismutasi superoksida menjadi oksigen dan hidrogen peroksida sehingga bertindak sebagai antioksidan. Nah, jadi yang bertindak sebagai antioksidan
Mekanismenya karena mengkatalis dismutasi superoksida dan juga hidrogen peroksida, sehingga zat antioksidan yang terbentuk, radikal bebas yang terbentuk tidak terlalu banyak di dalam tubuh kita. Nah, untuk slide dan poin yang terakhir yang akan kita bahas, setelah tadi sudah kita bahas berbagai macam manfaat dari mahkota dewa, manfaat yang terakhir yaitu ternyata sebagai vasorelaksan. Jadi mahkota dewa itu memiliki manfaat yang terakhir adalah sebagai vasorelaksan. Dan juga penelitian dari jurnal yang telah kita bahas semua tadi, ternyata daun dan buah dari mahkota dewa dapat mencegah berbagai macam penyakit. Nah, dari mananya, bagian apanya? Ternyata yang diteliti dalam penelitian ini adalah serbuk daging, buah kering maupun kulit biji dari si mahkota dewa tersebut. Jadi telah dilakukan pengujian dan juga ekstrak dari komponen dari mahkota dewa itu tadi. Secara empiris dianggap mampu menyembuhkan atau ampuh penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi maupun penyakit jantung lainnya. Di sini dalam arti mencegah. Jadi dapat berperan mengurangi resiko dari penyakit jantung. Kalau dalam hipertensi dia dapat mengontrol tekanan darah tinggi yang sudah diderita oleh seseorang. Jadi studi epidemiologi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dua konstituen tersebut berpengaruh pada sistem kardiovaskular manusia. Lagi-lagi kandungannya adalah flavonoid dan juga fenol yang mengurangi resiko penyakit jantung kardiovaskular tadi dan juga hipertensi pada manusia. Jadi disebut vasorelaksan tersebut yaitu dapat mengurangi penyakit hipertensi sehingga disebut vasorelaksan moderat. Penyakit itu tadi semua dapat dicegah dengan hanya dari ekstrak daging buah kering mahkota dewa maupun kulit bijinya. Nah, jadi kami rasa cukup sekian paparan dari kelompok kami mengenai apa saja manfaat dan bagaimana uji aktivitas yang telah dilakukan terhadap mahkota dewa dan manfaatnya terhadap manusia dilihat dari segi genetikanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Monggo jika ada tanggapan, pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman kelompok lain, kami persilahkan untuk kita diskusikan lebih lanjut. Sekian, terima kasih.